Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Kan tanya, ketahanan pangan macam apa yang sebenarnya diperjuangkan? Bikin sawit di Papua itu apa? Orang Sumatera sebelum ada sawit mereka tuh cukup makan. Orang Kalimantan sebelum ada tambang batu bara mereka tuh cukup makan. Yang kurang makan tuh orang Jawa. Karena pulaunya sudah habis karena terlalu banyak populasi manusia. Itu kan? Jadi kalau misalkan urusannya adalah ketahanan pangan, orang Papua tuh ketahanan pangannya kuat. Orang Sulawesi itu ketahanan pangannya kuat. Yang nggak kuat tuh Jawa. Jadi kalau misalkan isunya adalah ketahanan pangan, habis kita. Semakin pecah kita. Tanya, ketahanan pangan macam apa yang sebenarnya diperjuangkan? Bikin sawit di Papua itu apa? Papua bukan tanah kosong. Masyarakat Tambrong di wilayah Kebang menolak pesen sawit. Tolak, tolak, tolak. Orang-orang kepala suku, kepala adat, tokoh pemuda dan semua pihak harus bersatu jaga hutan seluruh tanah Papua. Orang-orang suara garam, suara manis ini mereka pembohong. Mereka bisnis impor dan ekspor. Kirim ke Malaysia, Singapura, Filipina, Cina dan Jepang. Mereka jual di sana dan hasil itu mereka menikmati sendiri. Mereka pembohong, penipuan betul. Kepala suku, kepala adat. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Jadi bagaimana kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Jadi itu yang saya takut sekali sebenarnya. Karena kalau ibarat kita Sukomo itu, hutan itu tamsini. Jadi hutan itu tamsini. Ibaratnya hutan itu mama. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya memberikan kita makan. Jadi kalau mama dia mati itu ibaratnya bukan saya lagi sebenarnya. Daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Presiden baku tipu, stop. Tanah Papua bukan tanah milik nenek moyangmu. Tanah Papua bukan tanah kosong. Stop bangun kelapa sawit. Jayapura 18 Desember 2025. Janji pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua oleh Presiden baku tipu kembali menuai kontroversi. Pasalnya, rencana ini dinilai tidak transparan, mengancam tanah adat masyarakat Papua dan syarat dengan praktik baku tipu. Seorang tokoh adat bernama Petrus mengatakan, dia kecewa karena merasa dibohongi. Presiden datang dengan janji manis kesejahteraan, tapi kenyataannya tanah adat kami dirampas untuk kepentingan perusahaan sawit. Masyarakat adat khawatir bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit akan menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, dan terpinggirnya masyarakat adat. Aktivis lingkungan yang bernama Sadrak menambahkan, pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua sangat merugikan lingkungan. Hutan-hutan akan ditebang, lahan gambut akan dikeringkan, dan keanekaragaman hayati akan hilang. Selain itu, proses perizinan pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat secara penuh. Kami tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba saja ada perusahaan yang datang dan mengklaim tanah adat kami. Masyarakat Papua menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong yang bisa seenaknya dieksploitasi. Tanah Papua adalah tanah adat kami, warisan leluhur kami. Kami memiliki hak untuk menentukan masa depan kami sendiri. Surat terbuka kepada Presiden baku tipu, stop membangun kelapa sawit. Kami menolak dengan tegas. Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Mengenai sawit, ini kebetulan saya pernah jadi bupati. Waktu saya jadi bupati pun kita sempat menolak sawit. Kenapa? Satu pihak kita butuh ekonomi untuk rakyat. Karena plasma 20% pun, apalagi 80%, ditemukan di lapangan itu banyak nomini, pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan. Makanya saya usulkan dulu,
Kalau pengusaha mau 20 atau 80%, 80% nggak mungkin pengusaha bisa lakukan ya. Kalau 20% saja atau 40% saja, itu menjadi milik desa. Dikelola oleh pengusaha, orang desa yang mau kerja di sana. Ya digaji seperti biasa, lalu keuntungannya itu kayak koperasi desa dibagikan. Sekarang banyak sekali lahan-lahan yang disita. Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya koperasi merah putih yang memegang, bukan BUMN. Lagi pula kita bicara dengan hutan. Dari zaman Belanda, kenapa Belanda membuat hutan lindung kayak di Belitung? Yang terjadi di tengahnya dicolong. Kita udah lihat baik yang viral. Namanya hutan lindung di tengah dicolong. Masa nggak ada pejabat yang tahu itu dicolong? Nah, di mana aparat? Di mana oknum-oknum bekerja? Nah, foto udara saja satelit sekarang nggak usah pakai helikopter kok. Nggak ada helikopter, pakai drone juga bisa dapat. Jadi kalau mau berantas ini gampang. Nah, sekarang Pak Prabowo mau dan di Papua untuk jadi sawit. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah, Belitung, bekas tailing timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk. Karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan. Tapi hutan bisa kita manfaatkan untuk hasil. Orang dulu pun tahu kalau manfaatkan potong hutannya. Dia potong di sini, di sini, di sini. Dan ini tumbuh lagi gitu loh. Dia tutupin lagi, benihnya tumbuh lagi. Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, itu banyak ngomong. Di mana flora fauna kita akan bisa hidup. Dan ini akan membawa bencana lagi, seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui. Kayak tambang. Kita ngerti, ada menteri mengatakan, semua negara kaya juga main tambang, potong hutan. Iya, negara maju semua pernah lakukan. Tapi bedanya apa? Pajak mereka udah tua, mereka dipelihara oleh negara. Sekarang kita udah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pelihara kita pensiun? Nggak bisa. Yang kedua, bagi hasil itu jelas. Misalnya contoh, kita sudah ada yang di migas, lifting angkat 15%. Di luar pajak, royalti. Nah sekarang kenapa? Orang nambang, Anda minta royalti bayar sudah bagus. Kenapa nggak bikin satu cara yang baru? Anda tambang emas 1000 ton, 200 ton punya negara. Anda mengatakan investor nggak ada yang mau. Siapa yang bilang nggak mau? Anda cek saja. Banyak perusahaan dari asing di Indonesia, ada partner lokal dapat 15%, 20% kok. Kenapa itu nggak jadi jatah negara saja? Yang mau tambang silakan kasih. Semua hutang bisa dilunasin. Dia tambang yang bisa dapat uang lagi, bisa tanam kembali. Cina juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman reforestasi yang luar biasa. Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi, saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit, masih oke. Untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan, kata nenek saya, tukar beras dengan ubi. Itu aja, salam dari saya.